usakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Makanya nyata lho Bapak Ibu sing tasik kagungan garwa nggih. Apakah suami atau istri niku diwet-wet. Soalnya nopo nek kadung ora duwe niku ya ora duwe, sepi niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian akad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih bisa berada di halaman majelis yang sangat mulia ini, dan tentu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita semua. Allah Subhanahu wa taala bergembira ketika melihat umatnya untuk menaati perintah-perintah Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat kepada manusia dan seluruh makhluk ini agar makhluknya itu merasa diberi. Ketika merasa diberi, maka umatnya ini atau makhluknya ini hendaknya untuk bersyukur, hendaknya untuk berterima kasih, hendaknya untuk matur nuwun karena sudah diberi. Bersyukur tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi makna syukur yang sesungguhnya itu adalah memanfaatkan semua pemberian dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan yang memberi. Itu namanya bersyukur. Tentu ketika orang diberi oleh orang lain kemudian mengucapkan matur nuwun, maka yang memberi pasti seneng. Ngaten Bu nggih? Neng ketika diberi kemudian yang diberikan itu kemudian dibuang, marah mboten? Sakit mboten? Benjing diparingi malih mboten? Mboten. Napa? Soale diwehi ora gelem gunane utawa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika tanggane syukuran, terus awake dhewe dipun paringi berkat, lajeng ngomong matur nuwun, nggih matur nuwun Bu, nggih sami-sami. Nah, terus berkate niku malah dipakani pitik. Niku ketoke sing
maringi mesti kuciwa, nggih. Kecewa dan besok tidak akan diberi lagi. Ya, makanya kembali ke pemberian Allah. Kalau kita mau melihat pada diri kita sendiri, maka kita akan banyak untuk bersyukur terhadap Allah. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Kenapa? Karena sudah biasa untuk memiliki, dan itu tidak pernah difikirkan. Maka Allah ngendikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada dalam diri kamu itu apakah kamu tidak melihat? Kata Allah begitu. Sing ana ning awakmu kuwi njajal delengen, sing nguwehi sikil sapa, sing nguwehi tangan sapa, sing nguwehi napa paningalan sapa, sing nguwehi pikiran sapa, sing nguwehi otak siapa. Jadi kalau kita mau melihat apa yang ada dalam diri kita sendiri, insya Allah kita akan banyak bersyukur terhadap Allah. Oleh karena itu Rasulullah sampun maringi tulodo utawi contoh ketika kita mau melakukan apapun itu sebut nama Allah. Karena apa? Ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, tempatnya, caranya, bacaannya dan seterusnya. Itu ibadah mahdhah. Contohipun rukun Islam. Terus rukun Islam ingkang nomor setunggal syahadat. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku mboten oleh diganti. Nate enten sing ganti niku asyhadu an la ilaha illallah al musaddiq rasulullah katanya. Itu di Jawa Barat. Jadi orang menganggap bahwa musaddiq itu adalah nabi setelah nabi. Termasuk kaum Syiah itu tidak mengakui bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu godangnya ilmu. Jadi Sayyidina Ali itu godangnya ilmu, saking pinternya Sayyidina Ali itu akhirnya Sayyidina Ali dianggap sebagai penerus Nabi. Jadi ada Nabi selain atau setelah Nabi Muhammad. Maka ketika itu dilakukan, itu termasuk penyimpangan terhadap agama. Maka syahadat itu merupakan rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak bisa diganti oleh apapun, karena Allah sabun ngendikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini sudah aku sempurnakan Islam itu menjadi agamamu, dan aku sudah rela bahwa Islam menjadi agama yang terakhir. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Ibadah yang kedua itu sholat. Setelah syahadat kita sholat. Nah, sholat yang wajib itu tidak boleh diubah, tidak boleh dimodifikasi kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi menambah-nambah sholat, baik rakaatnya, bacaannya, dan juga gerakannya selain yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi itu termasuk bid'ah. Maka Nabi sampun ngendikan, sholatlah kalian seperti kalian itu melihat saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian muni usolli. Niku sanes muni usolli lho nggih. Tapi ra'aitumuni usolli. Seperti kalian itu melihat aku sholat. Nek muni usolli oleh ora, Pak? Oleh. Neng Kanjeng Nabi ketika berniat itu niatnya di dalam hati. Karena apa? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan Allah akan membalas sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu kesini tadi kan niat nama mboten? Niat. Niatnya diucapne mboten? Mboten. Niatnya pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bismillahirrahmanirrahim itu adalah awal dari semua pekerjaan baik. Dan kemudian kita berniat baik, walaupun tidak diucapkan maka Allah Maha mengetahui apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu Rasulullah banyak hadis atau ayat atau pendapat ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika sholat tidak terdengar ucapannya, tapi kalau mengucapkan itu boleh tidak, Pak? Gitu. Itu menjadi ikhtilaf ulama dan mengucapkan usolli niat sebelum sholat atau melakukan apapun setelah atau di luar ketentuan sholat itu tidak dilarang oleh agama. Karena sholat sendiri itu sesungguhnya apa sih? Sholat itu adalah doa, arti dari bahasa. Maka orang yang sholat itu adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah. Nah, kalau menurut ahli fikih, sholat itu adalah perbuatan ibadah yang diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut ulama fikih definisinya. Loh, pertanyaannya sekarang, kalau mengucapkan usolli kemudian sebelum sholat itu kan belum takbiratul ihram gitu. Maka itu menjadi perdebatan atau perselisihan di antara ulama. Lagi ketika berzikir astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan selanjutnya. Nah, sekarang itu nek dikerasne oleh para Pak gitu. Betul. Jadi sekarang
itu menjadi ikhtilaf. Bagi yang mengeraskan, ini untuk pembelajaran anak-anak. Soalnya nek bar salam terus meneng, bocah-bocah podo melayu. Akhirnya nek di napa niku nek dikerasne lan lare niku hafal dengan sendirinya. Seperti kula rumiyin SDMT niku salat duhane kula banterne, Pak. Dadi lare-lare ini jadi imam salat duha ning nggih banter jahar. Akhirnya takmir masjidnya mereka protes. Salat duha dibanter iki piye? Lah tinggi belajar kok dibatin iki piye? Terus wong ngajari anak-anak terus dibatin kan nggak bisa. Maka sholat duha itu sesungguhnya adalah sholat sunnah, ibadah ghairu ma'dhur. Nah, ketika kita niatnya untuk pembelajaran, maka itu diperbolehkan. Nah, terkait dengan ibadah ma'dhur tadi, sholat itu merupakan ibadah mahdhah yang diawali takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Maka ketika kita melaksanakan sholat itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal selain di luar sholat. Jadi misalnya ketika kita sholat kemudian ada tamu yang masuk atau yang notok pintu kemudian mengucapkan assalamualaikum gitu, itu tidak boleh kita menjawab pada saat kita sholat. Tapi kan krungu, Pak, iya krungu ning ya meneng wae gitu. Nah, dia biar tahu sendiri, termasuk anak-anak kita, cucu kita, ketika mbahnya sholat itu kan itu kadang-kadang menggoda, mbah gitu. Terus akhirnya ada yang ngomong ini, loh mbah kok meneng wae gitu. Akhirnya ngomong mbah sholat itu. Akhirnya anak ketika sudah tahu kebiasaan gitu, ketika mbah sholat, ketika ibunya sholat dia diam. Maka pendidikan itu penting untuk membentuk karakter. Jadi ketika kita sholat itu tidak boleh membaca bacaan apapun kecuali yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Contohnya seperti nopo, ketika kita sujud ruku itu ada dua alternatif bacaan yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama, ketika kita ruku kita baca apa, Bu? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim atau a'la? A'la atau azim? Waktu ruku lali nggih? Nggih. Ganti nggih. Sing kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, kedua-duanya ini pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, maka itu boleh memilih salah satu. Tapi kalau menambah-nambah bacaan yang di luar itu, maka hukumnya haram. Nah, kemudian yang terakhir itu ada salam ya, salam kemudian ada yang assalamualaikum warahmatullah, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sing bener ndi, Pak, gitu. Sing kuat mana, Pak? Nah, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih itu napa sih, Pak? Majelis Tarjih itu adalah keputusan muktamar
ketika kumpul para ulama, baik ulama internal Muhammadiyah, ulama dari NU, ulama dari Timur Tengah, ulama dari Malaysia, dari jajaran dunia yang representatif itu diundang kemudian untuk membahas masalah itu. Contoh misalnya untuk membahas bacaan salam itu, sesungguhnya yang benar itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nggak boleh hanya dijawab sing apik ya warahmatullahi wabarakatuh, soalnya luwih komplit. Itu nggak boleh kalau jawabannya seperti itu. Tetapi kita harus pakai dasar bahwa ucapan Assalamualaikum warahmatullah itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, kedua-duanya ini termasuk hadis yang sahih, maka kedua-duanya boleh dilakukan. Ini menurut HPT Muhammadiyah. Nah, makanya kalau ada yang melakukan Assalamualaikum warahmatullah, ya tidak apa-apa. Ada yang kalau yang melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya tidak apa-apa. Yang apa-apa itu yang tidak mengucapkan Assalamualaikum, alias tidak sholat. Maka perselisihan di antara ulama itu merupakan rahmah. Terus pengajian seperti ini itu merupakan sekolah wong sepuh-sepuh khususnya Pak. Nek sing tasik nem-nem niki lari niki tasik sekolah terus. Nek awake dhewe niki mboten purun pengajian nggih mboten sekolah. Dan ternyata hati itu ada 3. Terus Imam Ghazali itu hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Jadi hati yang sehat itu seneng gitu loh. Mau pengajian itu pokoknya nyat gitu. Wis pokoknya enten pengajian alasan-alasan. Wis pokoknya nyat. Nah, itu namanya hati yang sehat. Tapi hati yang sakit itu gosek nyang tangga ya gitu. Serba nyang ning anu apa? Serba nyang ning kok ya butuh kurene gitu. Akhirnya itu sakit itu. Tapi hati yang mati, ayo yuk pengajian. Pengajian apa? Seorang pengajian pengajian buat balik yo kelakuanmu kaya ngono kuwi. Itu hati yang mati itu. Jadi qalbul mayyit. Makanya kita pengajian aja sikap kita masih seperti itu, apalagi tidak. Niku enten gen kula, Pak. Ya karena orangnya masyarakatnya itu under standar. Itu diwai pengajian kok semakin lama semakin habis. Musola ngen kula sing lanang niku, nek sing wedok napa ibu-ibu niku tasik istiqomah. Nah, sing putra niku kok nyelot entek nggih. Jadi gini loh, menurut ilmu jiwa niku orang itu nek kadung maling, kadung main, terus kumpulane wong maling, wong main, niku nek ketekan kiai, niku sing elek kiai ini napa?
kiyaine nggih. Kiyaine niku malah elek niku dianggap elek. Terus malih nek sak kumpulan niki misale niku enten lari cacat. Nggih, lari cacat napa apa tunanetra ngoten. Tunanetra napa sing lintune niku. Misalnya 100 orang tunanetra, terus ada 10 orang normal, maka yang 10 ini dianggap tidak normal oleh tunanetra. Nah oleh karena itu pengajian rumiyin kan zaman kula dereng wonten rika nggih niku mboten wonten pengajian. Nah bareng napa mboten wonten pengajian terus itu. Tapi nembe-nembe kemawon menika dipun paringi pengajian. Kersane wonten kegiatan. Nah akhirnya karena langgarnya sudah saya langgarnya bagus dan itu karena kesadaran orang tertentu aja Bu. Jadi 2-3 orang gitu. Tapi langgarnya bagus, itu jamaahnya tidak bagus. Kenapa? Karena pendidikannya under standar. Jadi sholat ngoten niku ketika imame niki teng-tengah nggih niku mestinya makmum itu harus nyusul kanan kiri ngoten. Nah, kersane niki posisi imam di tengah. Niku mboten. Soale darane king mriko. King pinggir mriko. Niku pokoke mlebu niku nggih teng mriki kosong. Wis diomongi nek jamaah kuwi imam posisi imam di tengah, posisi makmum itu kanan kiri. Lurus to rapet. Karena lurus karo rapet itu merupakan kesempurnaan salat. Nek sampean gak lurus gak rapet, salate sampean gak sempurna. Nek salate sampean gak sempurna, akhirnya kabeh jamaah niki melu gak sempurna. Kuwi ngopo? Ibarat lomba baris regu A itu gak sempurna niku sing ora oleh hadiah sampean tok apa regune? Regune. Makane duh nek sampean iki diwehi pengajian apa mboten nek mangke ngeten tadi seneni niku mesti besok ora nyang. Nek terus diparingi pengajian karepe ben ngerti mulai. Terus kula wae terakhir ngoten kula paringi hadiah sarung pokoke sing aktif pengajian di akhir. Mboten getun Bu. Tapi jane ngeten, jane kepengin memang ranyang karo Pak Rudi diwehi sarung. Sing putri-putri ditukokne tas kali Bu Rudi niku, wae tas cilik-cilik ngono. Memang salahe ranyang karo Bu Al diparingi tas. Neng jane asline niku jane getun, neng kadung isin, akhirnya mboten nyang pisan. Nah niku malah ndelik. Niku sampai hari ini Pak. Niku enten teng Ronojan niku. Teng mriki mboten enten nggih. Mboten enten bedane. Nih, terus dakwah niku abote kados ngaten. Oleh karena itu hati kita ya itu nanti akan kita pupuk terus dengan cara pengajian ngaten menika. Ngaten Bu nggih. Kita ndonga muga-muga nggih awake dhewe niki tansah dipun paringi hati yang sehat terus. Amin. Karena napa ternyata hati kita ini terkotori oleh banyak banyak pihak ya. Karena Allah itu kan sampun ngendikan wonten Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu kan jelas a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'aqim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi
hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus, agama Allah ini, fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah itu tidak akan berubah, ada di dalam diri kita. Fitrah itu isinya apa, Pak? Fitrah itu isinya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang nggak punya pikiran macam-macam, hati yang isinya itu asmaul husna, tapi percikannya saja. Nggih, percikannya Allah, sifat Allah, sifat Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya itu dipercikkan oleh Allah ke dalam setiap hati manusia. Nah, makanya percikan-percikan itu ketika tidak tertutup oleh nafsu, oleh lingkungan, maka akan bersinar terus. Contoh, ketika ketemu orang itu kalau masih fitrah, ciri-cirinya kados lari alit kalau Bu, kados putune awake dhewe niku mluwu yang mlayu teng mriki, teng mriku ngoten niku, masuk enten wong mantu waktu resepsi ngoten niku wantun. Lah jenengan kok arep mluwu yang mlayu kaya lari jadi niku ketoke pripun? Wong kuwi kok melu pengajian kok malah kaya ngono gitu. Itu error. Nah, kenapa? Karena dia ini merasa tidak berdosa. Karena anak kecil itu tidak tahu ini dosa itu apa, ini sopan tidak, itu tidak tahu, dan murni dia melakukan itu seperti tidak ada beban apapun. Itulah sesungguhnya anak yang baru lahir itu dalam kondisi fitrah itu seperti itu. Jadi nggak malu, suruh maju aja nggak malu, suruh nyanyi. Tapi kadang-kadang kalau disentak itu takut. Nah, tapi ketika anak itu sudah berada di lingkungan, maka lingkungannya itu yang akan membentuk mereka. Jadi niki sing kagungan putu nggih, putu utawa putra alit niku kalau bisa sebelum umur 1 tahun itu jangan diberitahu HP. Nggih. Neng biasane nek wis nangis menenge kadek. Nah, niku efeknya napa Bapak Ibu? Anak itu nanti akan terlambat bicara. Kenapa? Karena HP yang aktif, anaknya yang pasif. Nah, oleh karena itu ini ada kasus, sudah dua kasus itu di tetangga sana itu sudah umur 2,5 itu loh, nggak bisa bicara Bu. Tapi ya au itu aja. Kalau jerit bisa gitu bisa. Joget pintar, tapi dia ngomong nggak bisa. Nah, kenapa? Karena itu nggak diajari sejak kecil. Nah, ketika nanti sudah diajari, itu kemudian nanti monggo kalau setelah 1 tahun, 1,5 tahun itu ya, itu diberi HP nggak masalah. Kenapa? Karena itu melatih anak kita untuk bicara. Makanya ada ketika itu dilarang, ya memang anak kadang nangis itu. Nah, tapi fakta bahwa menurut ilmu jiwa perkembangan, anak ketika umur 1 tahun kurang kemudian sudah dihadapkan oleh ini aktif, ini pasif, maka nanti yang aktif sini ini pasif, dan ini akan terlambat. Melatihnya agak sulit ya, dibanding dengan yang sudah sejak kecil. Sementara ini yang dilarang ini kemudian umur 1,6 ya, itu sudah bisa merangkai kata bisa. Jadi misalnya kayak gini, itu masih 1,6, itu orangnya banyak gitu. Dia pernah ngomong temannya banyak, terus dia
nyanyi apapun ya, itu bisa. Hampir semua yang ada ini sudah bisa dikuasai. Itulah sesungguhnya kenapa anak kecil itu perlu diisi botol kosong tadi. Maka Rasulullah mengatakan atau bersabda di dalam hadis itu, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan suci, kosong, botol, kertas putih. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi, orang tuanya ini yang akan mengisi botol itu. Kalau yang isi HP, ya HP. Yang isi ibu, ya ibu. Kalau ibunya suka bengak-bengok, ya nanti bengak-bengok itu hasilnya gitu. Jadi anak kecil itu ibarat rekaman. Makanya nun sewu nek rada ora patek cocok kali garwane napa istrine niku aja bengak-bengok napa aja eneng ngarepe anak. Mergo napa anak umur 11 tahun ke bawah, 11 tahun ke bawah gitu, atau anak 1 sampai dengan 11 tahun itu semua memori yang masuk itu tersimpan di dalam otaknya dan itu bersifat permanen, tidak akan dilupakan itu. Jadi itu namanya LTM, long term memory. Itu dalam ilmu hipno itu tidak boleh untuk menanamkan anak-anak umur 1 tahun sampai 11. Nah kalau pemuda seperti ini, anak SMP sampai dengan SMA, itu remaja. Yang paling diutamakan remaja ini adalah ketidakpatuhan. Jadi diomongi saiki nu sesuk ya kumat neh. Diomongi ngoten iku. Dan itu hasil penelitian, itu menurut teorinya Gibson ya. Jadi Stephen Gibson itu ahli psikologi, itu dia mengatakan bahwa remaja loh iki. Jadi remaja itu ya SMP sampai dengan SMA. Niku sing diutamakne mboten patuh. Nah, terus kuwi nek ora patuh ditokne napa dididik, Pak? Ya dididik. Lah cara ndidike piye? Nah, cara ndidike niku napa? Nek cara ndidik orang yang tidak patuh niku padha karo carane nyekel pedet ucul. Niku carane nyekel pedet ucul, Mbak. Dikitar melayu. Dikepung mencolot malah nyeruduk sing ngepung. Terus digandring dinglang. Nah, terus dipatoki, dicencang dipatoki, berot malah gondol patokane. Niku dikiter patokane malah torek-torek ngoten malah semakin cepat. Niku almarhum Pak Putut Sugito ketika ngajar saya metode dakwah niku diwai soal piye carane nyekel pedet ucul. Nah, dijawab ali dikiter Pak melayu. Terus dikepung malah nyeruduk sing ngepung. To mencolot soalnya sik enom. Pedete kuat nih. Nah, terus niku jawabane napa? Diwehi pakanan kesenengane pedet. Terus kudu ngerti bahasane pedet. Jadi nek nyeluk pedet niku pripun? Det napa ha? Mesti gitu. Jadi awake dhewe dadi pedet. Terus mangke kalih diparingi napa pakanan kesenengane pedet. Nah, niku akhirnya pedete niku
mengo tok pedet niku ya hitung-hitung kuwi tenanan apa ngapusi aku apa kur jebak tok pedet niku ya mikir terus dicedheki ngeten niku ya wedi-wedi piye ngoten nah niku akhire mangke napa ngerti nek tebone kala wau niku enten madune Pak enten tetes niku akhirnya pedet juga tertarik tapi wedi tapi terus niku awake dhewe kudu iso nyedeki pedet kala wau dilusuh mau tasih tebel lho Bu niku akhirnya dingeten-ngetene ning ora satongkene sare napa pedet niku lek dingetne dikira diancam makanya lari kecil niku ketika apa namanya ketika ditokne niku malah orang wedi tapi kalau dingetne wedi nah sekarang pedete dhewe niki pedet cah nom Pak aku di pedet-pedet niki nah jadi cara mendekati anak muda itu maka anak muda itu harus diberi dolinan kesenengane anak muda tapi ya ora usah terlalu diawasi mboten saat ditunggoni Mas tapi tetap diawasi mengawasi kan tidak harus menunggui betul kan nah dia biar berkasih maka teori ini itu diterapkan oleh Muhammadiyah Banyu Mas Purwokerto nggih, Purwokerto. Dadi Purwokerto niku nek malam minggu kalau dalu ngoten niku nglumpukne pedet-pedet. Nglumpukne pemuda-pemuda niku mboten saged diundang, namung teng mriku diparingi angkringan gratis. Moro dhewe pedete niku lah terus niki sing teng mriki diwehi napa niku musik religi yang tampil dari SMA manapun yang sekolahan-sekolahan di Purwokerto. Nah, yang koordinir PDM Purwokerto niku ben malam minggu niku tidak kurang dari 500 pedet. Niku dari berbagai macam itu datang. Makanya carane nglumpukne cah nom kala wau niku kedah dipun maringi kesenengane lari enem dimaringi umpan ning aja diseneni ning terus diarahne. Makane kan kala wau sampun kula aturaken bilih anak muda itu adalah anak yang paling dominan itu adalah ketidaktaatan, ketidakpatuhan. Tapi bisa patuh ketika dia diberi kesenangan, dipancing biar nanti kerasan. Nah kalau enggak mesti lari. Tapi jangan diatur-atur karena apa? Anak-anak muda itu tidak mau diatur Pak Bro. Karena dia itu merasa egonya masih tinggi. Oleh karena itu saking sulitnya mengatur pemuda itu sampai Rasulullah itu mengatakan ada 7 golongan yang mana 7 golongan itu akan mendapat perlindungan dan semua tidak ada perlindungan kecuali 7 golongan itu. Semua tidak akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat nanti kecuali 7 golongan itu. Siapa itu? Salah satunya adalah pemuda yang hatinya menggantung di masjid. Jadi pemucah nom kok wis regep niku salah satunya. Kenapa itu masuk dalam kategori itu? Karena Pak, karena cah pemuda niku ketidaktaatannya itu tinggi. Nek ditokni ora salat, Bu. Nggih mboten. Karepe nanti turu tok. Makane kula niku gadah anak kalih napa saking pondok niku
niku teng omah niku wayahe salat nggih turu. Wayahe turu dolan. Terus tak meni ngeten, kowe lho Le, sampean pondok kok iso krungu aten tai gitu. Ngoten niku ya kloket-kloket anten. Neng nek ngoten niku kedah dipeksa kalau sudah urusan Allah. Nah, akhirnya tangi, akhirnya lama-lama itu terbiasa nek urung salat, urung turu, ngoten lho, Pak. Terus lari-lari niku kedah kita didik, kita biasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awake dhewe niki asline jane resik kados baju putih niku. Tapi kemudian awake dhewe niki keterkotori oleh lingkungan. Niku padha kali petani awake dhewe niki memakai baju putih kayak gini, terus awake dhewe ngendangi wong mluku. Ngendangi wong mluku ora salin sih. Akhirnya napa awake dhewe niki kecipratan napa endut saking sinten? Saking sapine, saking buntute, saking napa orang yang mluku itu karena saking alate. Nah, awake dhewe urip niku jane padha. Lha niku maune ya bersih, tapi terus awake dhewe niki awor tiang sanes niku akhirnya kecipratan. Anggota DPR niku kecipratan saroni. Nah, akhirnya melu-melu soalnya saroni kan napa? Mobile apik, jame apik, omahe apik. Mosok aku ora iso kaya saroni. Akhirnya wis teko, Ron, duitmu kok akeh men iki piye carane? Nah niku halah penak nek kowe gelem piye. Nah ngene lho. Niku nek enten kumpulane kantor, teng omah ngoten. Kadang-kadang bojone wis sampean iki jabat ngono kok ya ora iso. Ndelikne sithik-sithik. Niku wis ya niku enten. Makane kadang-kadang sing marahi nyemplung neraka niku nggih bojo, sing main nyemplung napa munggah swarga ya bojone. Makane nek awake dhewe niki mboten saged membina rumah tangga yang baik, maka kita akan rugi. Maka Allah SWT sampun ngendikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Makanya nyata lho Bapak Ibu sing tasih kagungan garwa nggih, apakah suami atau istri niku diwet-wet. Soalnya nopo nek kadung ora duwe niku ya ora duwe, sepi niku. Jadi jane nek wis sepuh ngenten iki, suami istri niku ya kur tinggi ramen-ramen. Nggih, Mas. Nggih, kanca rame-rame teng omah niku lho. Jane yang padha nggo pamer nek ketemu wis boyokku lara, aku dhewe lara. Nyeten, ana aku dhewe nyetet. Niku asline, ning nek ora eneng tenan ya sepi. Mesti tekoni, mbokmu mang nang ndi? Lek nang omah ya ora tekoni, ya wis nang omah kok tekoni. Nah, terus ngomong, nyapa teko aku? Oleh nang omah ngene ora tekoni kok. Lah wis nang kok tekoni opo?
Dan ternyata Bapak Ibu, kita terasa itu ketika sudah tidak ada. Makanya lagunya Roma itu benar. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Nah, makanya kula niki kalih bojo niku wis pokok njaluk mau apa tak turuti wae. Pokok aku iso. Nek ora iso nek niku semayanan tengawi niku tak turuti ngoten. Soale kan kapan longgarmu terus makane napa nggih? Ku anfusakum wa ahlikum naro itu penting. Yang kedua, nek ngirokni garwa niku angel, Pak. Napa enten ngirokne, Pak? Enten. Terus orang yang sudah ditinggal mati suaminya atau istrinya salah satunya itu terus sudah nggak ada. Arep golek ijole niku padha niku pun mboten produk. Dadi produk sing kaya kuwi neh niku aneh. Sing bodine terus ambune terus kata-katane niku mboten enten. Iso nemu bae beda niku enten delut ngene wis barne. Makane saestu nika sing tasih enten diwet-wet. Pokoke njaluke apa turuti. Nek umpama kon mijeti pijeti, Pak. Wis mbuh awake kesel ya wis. Heeh, soalé nek mangke nek kan mijeti jenengan kesel, jenengan eling nek kadung ra eneng. Nah niku. Makane niku namanya memotivasi diri. Makane kan saestu nika niki mboten guyon mboten apa niku namung guyon teng panggung tapi kula dhewe selalu mengingat itu. Wis mumpung isih. Nah, dek niku ajeng tugas seputi misalnya teng Pulung iku nang Serak, nang Pomahan itu. Yes tak terne wae. Nah, kula teng kampus, kula tak izin. Soale kula khawatir nek teng omah terus dikabari. Dikabari napa? Bapak niki istrine jenengan dawah. Sakniki teng rumah sakit. Niku nate 15 menit setelah dari rumah karena tugas di Paju waktu itu, kemudian sampai terminal lama itu nabrak bakul cenil. Cenile mau napa wong munyet cenile mamjar sedaya. Dan niku tiyang Purbo umure pun 8 doso. Niku njudus saking Angkodes. Jadi kan jajar Angkodes. Njudus mriki niki dalan gedhe ditabrak kali si ibuke niku. Munyer, Pak. Sowan nile murat marit niku akhirnya kula dikabari kali rumah sakit Asia niku. Pak Rudi niki Bu Al di rumah sakit. Lha napa? Tabrakan. Kula terus dituntun niku kula lali, Pak. Lali kuwi sapa? Mergo mriki mbuwedhu gedhe. Lah kula kanthi niku akhire kula niki ngeten. Kita harus menjaga keluarga kita ya. Itu wis tetap utuh mergo napa kula ngelingi nek kae wis ra duwe dhewe terus kono tingak-tinguk dhewe gitu. Makane nek dimasakne niku mbuh enak apa ora pokoke enak. Masuk ya ora patek enak ning enak Mas. Nyak. Nak gitu. Enak nan ini. Nah, makanya menggembirakan istri itu penting. Makanya ngeten, Pak. Guyu niku nek menurut ilmu jiwa Pak nggih. Guyu niku
15 juta sel itu mudah. Tapi nek nesu, nek aduh betul. Aduh gitu. Lah begitu aduh itu reptilnya ini, otak kecil, saraf kecil ini 15 juta sel itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi ini mandek. Itu aduh sekali. Kalau aduh 30 juta sel. Kalau aduh tiap hari itu udah aduh itu sudah mesti orang suwi. Makanya senyum itu kata Rasulullah saane nyenengne wong. Makanya nek kondur saya mriki senyum kali keluargane ning empun senyum. Lek senyum imang bar pengajian apa kok saiki kok padha senyum-senyum. Nggih, Bapak ngaten pun jam itu mari kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.